kita pelajari. Bertujuan anak-anak diharapkan mampu menjelaskan status dan peran. Yang B, peserta atau anak didik dapat mendeskripsikan pengertian dari status dan peran sosial. Yang C, dan peran sosial menyusun dan menyajikan hasil diskusi tentang status dan peran sosial. Lalu yang C, melalui penggunaan model problem based learning diharapkan peserta didik dapat mengubah kondisi situasi pembelajaran. Yang D, peserta didik dapat menjalankan tugas dengan baik dan benar. Nah, dalam proses pembelajaran materi ini juga ada penilaian, ya. Dari pertama materi diajarkan sampai materi akhir itu ada penilaian. Ya, nah, penilaiannya adalah keaktifan anak-anak dalam menjawab dan bertanya kepada ibu guru. Menjawab pertanyaan dari ibu guru. Ya. Yang kedua, penilaian dari lembar kerja yang kalian kerjakan. Ketiga, penilaian saat anak-anak berdiskusi, ya, mengerjakan tugas kelompok. Terakhir adalah saat presentasi di depan kelas. Jadi kamu bacakan presentasimu itu di depan teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke materi status dan peran sosial. Status dan peran sosial adalah dua hal yang berbeda, namun keduanya saling berkaitan dan saling berhubungan. Ya, siapa yang sudah belajar di rumah materi ini? Siapa yang sudah belajar materi? Sudah belajar semua? Dengan cara apa belajarnya? Ya, ibu selalu bilang, kalau materi besok disampaikan kalian harus baca-baca. Sekarang ibu tanya, kenapa status sosial dan peran sosial itu saling berhubungan? Siapa yang mau menjawab? Farhan, coba Farhan jawab pertanyaan dari ibu. Kenapa berkaitan dan berhubungan? Kedudukan yang dimiliki seseorang dalam masyarakat hubungannya dengan orang lain mencukupi perilaku dan kewajiban. Ya, kenapa saling berhubungan? Karena peran adalah tidak bisa status tidak bisa berjalan dengan peran, harus didukung, ya. Dan segitu juga tidak ada peran tanpa status. Jadi saling berkaitan. Peran dan status itu benar-benar saling berhubungan, ya. Ibu tanya lagi sekarang, apa status sosial itu? Siapa yang mau menjawab status sosial itu apa? Bu, siapa namanya? Tiara. Coba, status sosial itu apa? Status sosial adalah iya, betul sekali. Status sosial adalah kedudukan seseorang di masyarakat, hubungannya dengan orang lain, mencakup perilaku, hak, dan kewajiban. Status sosial yang didapatkan seseorang itu caranya apa saja? Siapa yang bisa? Ya, coba. Ya? Betul sekali. Maksudnya status adalah status sosial yang diberikan masyarakat atau mandat yang telah berjasa dan memperjuangkan suatu dalam. Soekarno-Hatta mendapatkan mandat dari masyarakat Indonesia untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Apa membacakan proklamasi, yang kamu proklamasikan, membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan siapa? Dengan Pak Hatta. Dengan Pak Hatta. Makanya dia diberikan mandat aksinya status sebagai pahlawan nasional. Setiap seseorang memiliki status yang berbeda pada waktu yang sama, tetapi akan berubah selama masa hidup seseorang. Contohnya, seorang guru. Seorang guru, dia tadinya guru honorer. Dia mengikuti tes. Dia lulus sebagai guru PNS. Maka dia statusnya sekarang bukan lagi menjadi guru honorer, jadi
Mengapa cenderung individu mengalahgunakan status sosialnya? Pertanyaannya baik sekali, tapi Ibu tidak mau menjawab. Ibu akan lemparkan ke kalian supaya kalian bisa menjawab dengan baik. Oh iya. Karena semakin kuat status sosial seseorang individu, maka dia semakin bebas melakukan tindakan apapun. Iya. Karena dia merasa tinggi statusnya, makanya dia melakukan segala hal. Tetapi tidak semua, karena itu cenderung ya, tidak semua. Itu sesuai dengan karakter, ya, sesuai dengan karakternya dia. Ada orang yang merasa, saya statusnya tinggi, tapi saya tidak perlu melakukan menyalahgunakan status sosial saya. Seperti itu ya. Lagi pertanyaan? Ya, tanya apa? Apa sih yang dimaksud dengan peran ganda seseorang? Bisa menjawab? Ada dua peran atau lebih yang dijalankan dalam waktu bersamaan, perempuan sebagai istri bagi suaminya dan ibu bagi anak-anaknya. Ya. Peran ganda, kata Dewi, ya. Peran yang dimiliki oleh seseorang lebih dari bisa dua, bisa tiga. Diferensiasi dan stratifikasi sosial. Diferensiasi dan stratifikasi sosial merupakan perbedaan sosial yang ada di masyarakat, seperti perbedaan suku bangsa, agama, profesi, tingkat pendidikan, tingkat ekonomi, dan sebagainya. Tiga, diferensiasi yang ada di masyarakat. Siapa yang bisa menjawab? Ibu, ya, coba jawab. Diferensiasi sosial atas etnis, diferensi sosial atas agama, diferensi sosial
3, kumpulkan semuanya. Sekarang kesimpulan dari kalian tentang materi ini. Siapa yang mau ke depan? Mana suaranya? Status sosial adalah perkembangan seseorang dalam masyarakat, hubungan dengan orang lain, mencakup perilaku, hak, dan kewajiban. Materi hari ini selesai. Pelajaran hari ini selesai sampai di sini. Yuk kita